Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi hari ini seperti biasa ada beberapa orderan. Jadi yang banyak ini nggak banyak sih, 38 piece. Ini kaos sablon DTF. Desainnya desain untuk komunitas gitu ya, buat RT 06 nih di daerah sini. Mungkin dia dapatnya dari Google Maps. Terus kemudian selain yang ini ada order yang satuan juga. Kayak misalkan ini yang saudagar ini dia pakai kaosnya kaos katun bambu ya. Katun bambu tuh kayak gini nih. Nah, bambu katun warna hitam ukuran XL. Ini dia lebih lembut daripada kaos 30S. Jadi lebih halus lah gitu ibaratnya, lebih jatuh gitu bahannya. Terus ada juga yang ini sablon sweater, terus sama satu kaos polo PMI ya. Jadi ketinggalan katanya satu kemarin, kita bikinin aja. Buat yang pengen lihat prosesnya gue bikin kaos polo bisa dicek aja di video-video sebelumnya ya. Kemudian gue bakal ngepresin dulu yang tadi yang orderan yang satuan tadi ya, biar yang satuan selesai semua. Baru setelah itu gue ngerjain yang kaos The 06 ini. Seperti apa prosesnya, ikutin aja terus sampai video ini selesai. Jangan lupa juga untuk di like dan subscribe dulu ya. Kita ikutin video ini terus sampai selesai. Oke, ini lagi proses cutting untuk yang hoodie zipper warna navy. Ini cuma satu, nggak banyak, jadi nggak perlu panjang-panjang videonya. Kalian udah lihat juga kan proses pembuatan polyflex di video hari sebelumnya itu, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, ini udah selesai di presan yang pertama, gue bakal klopekin. Udah dingin juga, jadi ingat, lebih dingin lebih gampang untuk diklopekin. Tergantung padnya ya. Kalau ini kan model padnya yang cold feel, jadi ya emang beneran harus nunggu dingin dulu baru diklopekin. Oke, untuk yang produk yang satuan udah selesai. Terakhir udah di press tadi. Ini hasilnya, ini untuk yang hoodie zipper. Kalian pasti ingat dengan yang desain kayak gini, nggak boleh pakai kaki dong sayang. Sorry agak berantakan. Terus ini PMI yang kemarin juga. Terus ini yang barusan yang kaos katun bambu ya. Jadi kaos katun bambu ini dia lebih jatuh bahannya, bahkan dibandingkan dengan 30S. 30S itu kan udah lumayan agak tipis ya. Ini tipisnya bukan lebih tipis sih, tapi lebih jatuh aja gitu bahannya. Jadi seolah-olah lebih berat tapi enteng. Ya gitu deh pokoknya, makanya harganya mahal. Mungkin bisa lebih kelihatan berat gitu karena itu bahasa marketingnya kan ada, bukan bahasa marketing ya, mungkin bener serat bambu kayak gitu, makanya dia lebih berat. Tapi adem, enak. Oke, jadi ini untuk yang sweater udah selesai juga. Ini ada dua, yang satu warna hijau lumut atau hijau botol. Ini gambarnya jus nanas. Kemudian satu lagi, kelihatan nggak ya? Nih, nah hasilnya kayak gini ya. Terus satu lagi ini burung apa namanya? Kakatua. Burung kakatua warna marun. Ini udah selesai juga. Kita akan langsung packing dan kita akan lurusin untuk kaos komunitas yang RT 06 itu. A few minutes later. Oke, udah selesai di packing semua dan sekarang udah mau jam 12. Udah kelihatan ya di sini. Jadi ini hari Jumat. Kita Jumatan dulu, terus setelah itu kita makan nugget kriuk. Setelah makan, setelah sholat baru kita akan terusin lagi produksinya. Oke, sekarang kita saatnya kerjain yang utamanya, yang intinya dari video ini. Nah, sekarang seperti biasa lagi gue cleaning dulu. Tadi udah disedot si printer DTF-nya, udah dikocok, udah disedot segala macem. Dan desainnya seperti ini. Jadi satu kali print gue bisa bikin 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu 70 cm. Kenapa gue bikin 6? Jadi 6 ini nanti gue bagi dua ya. Jadi masing-masing sekali masuk ke open itu 3 desain. 1, 2, 3.
karena biar panasnya lebih merata. Nggak tahu kenapa open ini tuh bagian belakangnya nggak terlalu panas. Sebenarnya sih pengen gue bongkar nih, sekalian gue liatin kenapa manggangnya harus lama banget gitu. Kayaknya sih ada masalah sih, cuma ya nggak tahu deh. Oke, ini lagi nozzle check yang pertama. Kita lihat apakah langsung bagus atau perlu di cleaning lagi sekali lagi. Bim salah bim. Lumayan, warna putihnya bagus. Ada yang bolong satu tapi ini masih oke. Ada garis putus di tulisannya. Ini sebenarnya masih oke sih, karena kita nggak butuh warna hitam sebenarnya, butuh warna biru. Dan birunya di sini ada bolongan 2 ya. Mendingan di clean lagi deh sekali lagi biar lebih afdol. Kalau di clean sekali lagi udah pasti ini bagus sih. Kita lihat. Oke. Ya udah oke. Gue bakal siapin dulu untuk ngeprint desainnya. Paling bakal gue time lapse aja biar cepet ya. Oke, itu lagi proses pengiriman data ke printernya. Ini kan gue udah ngeprint 16, totalnya 38. 38 kurangin 16 itu berapa? 22 ya. 22 bagi 6 berapa? 3,5 kah? Ini 1 kali ini, berarti gua ngeprintnya 3,5 kali. Atau paling gua buletin deh, jadi 4 lembar kayak gini ya. Ini selembarnya 70 cm kali 4, 140, 280 ya. 280 cm, hampir 3 meter lah habisnya. Oke, kita tunggu aja sampai selesai atau gimana ya? Enaknya di time lapse atau langsung nanti pada saat ngepress aja? Ya kasih time lapse lah dikit, kasih musik-musik biar nggak bete. Oke, sekarang gue udah ngeprint di lembar ketiga. Ini lagi di print. Ini lembar 1, ini lembar 2. Ini lembar yang pertama tadi, itu lembar yang kedua. Gue lupa tadi harusnya ini langsung dipotong, langsung di open. Cuma tadi ada kerjaan yang harus dikerjain dulu di komputer. Akhirnya ini agak telat. Tapi nggak apa-apa, sekarang gue mau potong dulu, terus di powder. Seperti biasa di tempat ini di powdernya. Baru kita akan proses oven di 160. Nah, ini belum di powder ya. Ini belum di powder, jadi masih basah belakangnya karena tinta. Nanti setelah gua gantung gini karena nggak ada tempat lagi, kan tempatnya ini sempit. Nah, ini salah satu trik lagi nih. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau hasil DTF di kaosnya itu terasa berat, itu ada di lem ini sebenarnya. Kalau menurut pendapat pribadi gue ya, jadi gue menyebutnya tarikan. Kayak di sablon manual tuh ada gesutan ya. Susah, sorry. Nah, jadi gue itu biasanya kalau mau mengurangi kaku itu pakainya satu tarikan. Satu tarikan tuh gini aja udah, satu kali aja. Satu kali jalan lah gitu ya. Si powdernya ini melumasi si tintanya. Nah, sampai sini udah langsung dibuang. Tapi diusahakan rata ya. Dari bagian ujung kanan ke kiri semuanya harus kena sama powdernya. Nah, cara ini sebenarnya kalau gue sih biasanya pakainya ya itu biar nggak terlalu banyak powder yang nempel di tinta ini. Karena semakin banyak powder yang di sini menempel, akan semakin tebal lemnya pada saat dibakar hasilnya. Gue udah membuktikan itu. Nggak melalui data ditimbang gitu sih, enggak, karena gue nggak punya timbangannya juga. Tapi gue rasa-rasa memang kalau yang di powdernya beberapa kali tarikan tuh misalkan gini 1, 2 gitu ya, di ayun-ayun lah, bukan tarikan, ayunan lah gitu ya. Nah, itu gue ngerasanya kok berat gitu. Jadi itulah sedikit tips dari gue ya. Bisa dicoba aja dan bisa dibuktiin sendiri. Kalau misalkan gue salah ya mohon maaf.
kita rehat dulu. Udah jalan sejam atau sejam setengah. Ini malam ya, by the way. Jam 8 malam. Karena tadi ke skip. Biasa istirahat dulu ya, kalau punya toko di rumah sendiri jadi kebanyakan malesnya, kebanyakan magernya, tapi nggak, tetap harus semangat karena ditemenin ini juga nih, mantap. Nutrisari. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang udah jam 9 malam. Tanggung, gue mau nerusin ini dulu biar beres depannya untuk presan pertama. Sekarang udah jam setengah 10. Oh enggak, belum. Jam 9:05. Istirahat dulu, nanti kita bakal lanjutin lagi besok pagi. One day later. Dapat paket. Oh ya, halo, selamat pagi. Jadi ini udah hari berikutnya. Karena kemarin berhenti malam ya, udah jam 9 lewat. Kotor lensa. Terus ini gue dapat paket. Ada yang tiba-tiba WA mau ngirim sampel. Ini kayaknya bahan kaos deh, katalog gitu. Karena dia nggak notice apa-apa sih, nggak minta disebutin merek segala macamnya. Jadi nanti kita buka aja, kita lihat isinya apa. Sekarang gue mau nerusin dulu untuk yang kaos Navy ya, kita terusin dulu. Adek, kecilin dulu bentar ya. Dari sumpit. Oke, jadi udah selesai ya tadi produksi untuk kaosnya. Selesainya dalam waktu 2 hari karena kemarin harus kerjain yang lain dulu dan kebanyakan istirahat juga. Jadi makasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.